Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aza Habibah Hasnani. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Bu Aza atau Ustazah Aza. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Ada yang tahu? Oke. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Selanjutnya adalah ciri teks prosedur. Ada yang tahu ciri-ciri teks prosedur itu apa saja? Ciri teks prosedur itu ada 4. Yang pertama, kalimat perintah. Jadi, teks prosedur ini mengandung kalimat perintah. Contohnya, siapkan panci dan wajan. Nah, kalimat perintah ini biasanya diakhiri dengan tanda seru. Yang kedua adalah kata kerja aktif, memberikan tindakan pada objeknya. Contoh, menyiram dengan kaldu. Nah, objeknya apa? Kaldu. Yang tindakannya berupa apa? Menyiram. Seperti itu. Yang ketiga adalah kata hubung. Menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya, selanjutnya, tuangkan air ke dalam gelas. Yang keempat adalah kata keterangan. Menambahkan atau memberikan keterangan pada kata lain. Contoh, ibu mengiris kentang dengan pisau tajam. Tujuan dari teks prosedur. Nah, teks prosedur itu bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Struktur. Jadi menurut KBBI, struktur adalah suatu yang disusun atau dibangun. Nah, untuk struktur teks prosedur itu apa saja? Yang pertama ada judul. Jadi, teks prosedur itu judulnya harus singkat, padat, dan jelas, dan mampu menyebutkan objek yang dibahas. Yang kedua adalah tujuan. Jadi, mampu menyebutkan prosedur yang dijelaskan. Yang ketiga, alat atau bahan. Menjelaskan alat dan bahan secara rinci. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah. Jadi, meruntutkan proses yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah konjungsi temporal. Jadi, kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis atau berurutan. Contohnya, selanjutnya, kemudian, dan lain-lain. Yang kedua adalah kata kerja imperatif. Kalimat perintah atau larangan. Jadi, pembaca wajib mentaati kata imperatif yang ada pada teks prosedur agar hasil akhir sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu verba material. Segala sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Contoh, potong cabai, haluskan bahan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada verba tingkah laku, yaitu segala tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Contoh, tunggu sekitar 5 menit. Tunggu sampai matang. Yang kelima adalah partisipan manusia. Teks yang ditujukan kepada manusia, baik untuk dibaca maupun didengar. Dan yang keenam adalah penanda atau bilangan urutan. Jadi teks prosedur ini memiliki ciri khas, yaitu penanda berupa bilangan atau
berupa tanda titik. Yang ke-7 adalah kalimat interrogatif atau pertanyaan. Kalimat yang di dalamnya berisi tentang pertanyaan informasi tentang suatu hal atau menanyakan kepada pembaca, yaitu mengikuti langkah-langkah. Contoh, apakah sudah paham? Kalimat deklaratif atau pernyataan, yaitu kalimat yang di dalamnya mengandung pernyataan untuk memberikan informasi atau berita mengenai suatu hal. Berikut adalah contoh dari teks prosedur. Nah, cara memasak mie instan. Yang pertama, merebus air. Rebus air hingga mendidih. Yang kedua, memasukkan mie. Masukkan mie ke dalam rebusan air. Yang ketiga, memasukkan bumbu. Masukkan bumbu yang telah tersedia ke dalam rebusan mie. Langkah yang keempat yaitu tiriskan. Mie siap dihidangkan sesuai dengan selera Anda. Nah, ini juga ada contoh lain dari teks prosedur, yaitu cara mudah membuat slime. Ada alat dan bahan. Yang pertama, 1 botol slime. Kemudian yang kedua, 1 botol Cousin Baby Oil. Yang ketiga, pewarna makanan. Yang keempat, 1 botol lem povinal. Dan yang kelima, sendok dan piring. Nah, seperti ini. Kita juga diberi penjelasan cara pembuatannya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Seperti itu ya. Nah, ini ada sebuah kata-kata mutiara dari Malcolm X. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.